tentang benchmark yang semua mahasiswa kita berharap ini sebagai syarat mereka untuk sidang, Pak. Kemudian problematik ini bisa diangkat kemudian menjadi pengalaman mereka baik dalam bekerja dan lain sebagainya. Nah itu barangkali kenapa kita datang ke sini, yaitu tadi tujuannya adalah di kampus Bunga Bangsa ini ada benchmark yang semua mahasiswa S2 nggak bisa sidang kalau nggak ikut kegiatan ini. Jadi ini bagian dari setelah benchmark ini mereka besok pada daftar, Pak, gitu. Karena mereka belum bisa ikut sidang kalau memang belum mendapatkan pengalaman lebih luas. Jadi banyak jenis, ya, salah satunya mungkin beberapa angkatan ada yang ke luar negeri, ada yang kemana. Nah salah satu di dalam negeri ini kita pilih Mandua ini karena berdasarkan informasi sementara memang 26 mahasiswa dan di sini ada 2 dari staf mendampingi mahasiswa untuk mengikuti program benchmark ini di Mandua Kota Malang. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas silaturahim ini, dan mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa melakukan nanti dedikasi pengabdian di lembaga pendidikan, karena ini rata-rata manajemen pendidikan yang mengabdi pada, maaf barangkali pasti mengganggu inilah, ada yang direpotkan, sekali lagi mohon maaf dan mohon keikhlasan, Pak, untuk menerima dan memberikan beberapa informasi yang mudah-mudahan bermanfaat buat mahasiswa kami. Itu barangkali terima kasih atas penerimaannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Sulaiman atas sambutannya. Tadi ada 3 hal mungkin ya Pak, mungkin yang penting nanti dijelaskan oleh Bapak Kepala tentang sistem kurikulum SKS Insahpro, ya, integrasi sains keislaman dan pada program olimpiade. Kemudian yang nomor 3 yang paling manja nih Pak, madu manja. Insya Allah nih Bapak Sulaiman juga suka madu manja nih Pak. Langsung saja sambutan ke berikutnya, yaitu dari Bapak Kepala Mandua Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Samsudin MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Sulaiman MNBD, Wakil Rektor 1 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, segenap rombongan dari Cirebon, dan segenap Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu tim dari Mandua Kota Malang. Ini yang hadir, ini membawa acara tadi adalah Bapak Miftahul Ula, PIS, MBDI. Beliau adalah Wakahumas. Sebelah kanan Ibu Anita Yusianti, MPD. Beliau adalah Waka Kurikulum. Yang di belakang ini ada Bapak Sugeng, ya. Dia adalah bagian tim humas, Pak Kevin. Ini juga tim humas, Saudara Badia. Ini juga tim humas. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Tentu yang pertama kami menyampaikan selamat datang pada Bapak Ibu pimpinan rombongan sekitar mahasiswa dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Kita bersyukur hari ini kita bisa. Oke, baik.
Bapak Ibu, ini nanti kalau profil lengkapnya ada di web ya, profil Mandua Kota Malang untuk zona integritas. Cuman berikutnya untuk ke TPN di Kemenang itu kan dibatasi, termasuk Kota Malang kemarin itu sudah dijadwalkan TPN, ternyata tidak jadi. Ya. Nah, profil Mandua Kota Malang, Mandua Kota Malang itu alih fungsi dari PGA Malang menjadi MAN 3 Malang, itu tahun 1992. Awalnya MAN 3 Malang. Tahun 2018 MAN 3 Malang menjadi MAN 2 Kota Malang. Ini nomenklatur baru dari Kementerian Agama se-Indonesia. Semuanya berubah. Yang semula menggunakan nama daerah menjadi nomor MAN 1 Kota Malang, MAN 2 Kota Malang, termasuk di kabupaten. MAN 2 Malang dengan MAN 2 Kota Malang ini berbeda tempat, jauh tempatnya juga, dan berbeda rutinitasnya gitu ya. MAN 2 Malang itu tempatnya di kabupaten. Alhamdulillah dengan bertahap, ini kan istilah itu, para alumni, ini ketua alumni nih Pak Sugeng. Sugeng ini ketua alumni yang sekarang berdinas di MAN 2 Kota Malang. Ini namanya alumni Bantu ya. Madrasah Bandung 7 ya. Bandung 7 itu mulai PGA MAN 3 sampai MAN 2 itu Bandung 7. Jadi di MAN 2 ini Bandung 7A, MTS 1 itu Bandung 7B, di sebelahnya MIN 1 itu Bandung 7C. Tapi kita menggunakan istilah Bantu, Bandung 7, karena ABC itu penamaan memudahkan aja untuk menata. Bapak Ibu, luas tanah kami, luas tanah ya, yang kita siapkan untuk anak-anak itu adalah program keagamaan yang di situ difokuskan untuk mendalami materi agama. Semua anak memperoleh materi keagamaan secara umum karena ada 5 mata pelajaran itu. Ditambah untuk keagamaan ini penguatannya di bahasa Arab dan tahfidz. Itu ada 1 kelas. MIPA, ya ini biasanya paling banyak peminat ya MIPA. MIPA ini ada 8 kelas kita. Program IPS dan program bahasa. Guru dan tenaga kependidikan yang ada di MAN 2 Kota Malang, gurunya ada 85 orang. Negeri dan ASN dan non-ASN. Tenaga kependidikan ada 44 orang, asatid yang tinggal dan mengasuh di Ma'had 26 orang. Ini yang sekarang menangani di Ma'had. Program unggulan, Bapak Ibu, program unggulan kita yang pertama adalah Insan Pro. Insan Pro ini digunakan untuk persiapan anak-anak yang utamanya olimpiade dan penelitian. Ini luar biasa, kegiatan-kegiatan Insan Pro ini mengantarkan kesuksesan anak-anak kita tentu dengan kebersamaan. Saat ini anak-anak kita yang akan mewakili Jawa Timur OSN tingkat nasional ada 12 orang. Ini sekarang sedang pemusatan latihan mulai kemarin di Batu. Salah nanti tanggal 26 akan mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional di Bogor ya, dekat dengan Cirebon ya. Dekat dengan Cirebon. Nanti monggo diinceng lagi, dilihat ya. Mampir kalau nanti kami ke sana saya kabar-kabar Pak ya. Ada 12 orang dan alhamdulillah setiap tahun kita bisa maksimal lah untuk kegiatan OSN. KSN kita kemarin juga sudah masuk ke tingkat nasional, Mayres juga sudah presentasi untuk masuk ke 30 besar sudah ditampilkan untuk meraih tiket grand final. Ya mudah-mudahan nanti bisa maksimal ke Kendari ya. Nah, Insan Pro ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan internal di madrasah, tentu kerjasama dengan perguruan tinggi kalau membutuhkan penguatan-penguatan. Yang kedua, Madu Manja. Madu Manja itu manduan menjelajah dunia. Ini alhamdulillah Bapak Ibu,
lulusan-lulusan kami yang tadi Bapak Ibu lihat di profil ya, profil itu sebagian profil. Ini yang terbaru Bapak Ibu. Lulusan kami tahun 2022-2023 itu 414 lulusan. Saat ini 414 lulusan itu semuanya sudah diterima di perguruan tinggi. Sebagian kecil swasta, sebagian kecil. Yang lain lebih banyak di negeri. Selain itu Bapak Ibu, 6 orang di antara anak-anak kita yang lulus tahun kemarin itu memperoleh beasiswa Indonesia Maju dari Dignas, 6 orang, 2 orang kuliah di NTU Singapura, 2 orang di Australia, 1 orang di Belanda, 1 orang di Kanada. Ini memperoleh beasiswa. Ini berkatnya Madu Manja ya. Mandua menjelajah dunia, lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dengan beasiswa. Bukan hanya perguruan tinggi negeri, bukan hanya perguruan tinggi luar negeri, tetapi dengan beasiswa. 4 orang diterima di perguruan tinggi kerjasama luar negeri. Kuliahnya 4 semester di luar negeri, sisanya di dalam negeri. Ini kan ada beberapa perguruan tinggi yang kerjasama dengan luar negeri. Anak-anak kita yang lain Bapak Ibu, kalau kami lihat di data sekilas, setiap tahun lulusan kami yang masuk di Fakultas Kedokteran lebih dari 50 orang. Alhamdulillah ini insya Allah bisa mewarnai nanti ketika anak-anak lulus. Bahkan tahun kemarin ini madrasah atau sekolah paling banyak menyumbangkan mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang sini ya. Mandua Kota Malang tahun kemarin menyumbangkan 150 lulusan ya tahun kemarin di Brawijaya. Makanya teman-teman dosen itu gimana caranya kok bisa masuk di satu kelas ada 4 orang, 5 orang gitu ya. Ya padahal kelas-kelas yang istimewa. Bapak Ibu, Madu Manja ini mengantarkan anak-anak kami itu bisa mengikuti pertukaran pelajar. Tahun 2023 ini baru 2 orang yang kembali. Yang satu dari Jepang, ya kampus Siva. Yang satu lagi dari Amerika, Faisal Cahaya namanya. Ini sekarang sudah kembali belajar dengan teman-temannya. Dan satu lagi kemarin anak kami kelas 2 ke kelas 3 memperoleh beasiswa di Hong Kong. Sekarang sudah belajar melanjutkan kelas 3-nya di Hong Kong dan nanti akan mendapat beasiswa kelanjutannya di S1-nya di Hong Kong. Ini program Madu Manja yang tentunya kami kawal secara bersama-sama. Untuk Olimpiade Bapak Ibu, Olimpiade anak-anak kita, anak-anak kami ini setelah menyelesaikan atau juara di OSN, mereka mengikuti seleksi untuk ke tingkat internasional. Alhamdulillah tahun ini ada 3 anak yang mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Yang pertama ini bidang fisika. Fisika bulan lalu mengikuti kegiatan Olimpiade Fisika Internasional IPO di Jepang. Alhamdulillah memperoleh juara honorable mention. Yang kedua, anak kami mengikuti Olimpiade Geografi, ekonomi ya. Bukan geografi, ekonomi. Ini ke Yunani. Ini baru pulang beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah memperoleh medali perak. Ya. Satu lagi yang sedang persiapan untuk mengikuti Olimpiade Internasional Kebumian. Tempatnya di Jogja. Internasional. Katanya teman-teman ada nggak bisa halan-halan. Internasional tapi tempatnya di Indonesia. Ya memang kan gantian. Nah, program Madu Manja yang kita lakukan ini tentu membutuhkan kebersamaan. Kami membangun kebersamaan, membangun komunikasi dengan semuanya, semua bagian yang terkomunikasi. Dan yang terbaru Bapak Ibu, baru pulang kemarin, anak-anak kita mengikuti IGSN, ya, Jambore Internasional
bersama USIM, Universitas Sains Islam Malaysia. Kami kemarin dengan beberapa orang kami hadir bersama-sama ketika pembukaan dan penandatanganan MOU dengan IJN bagiannya USIM. Ini bersama-sama untuk mengikuti Jambore Internasional Pertukaran Budaya, penampilan-penampilan yang kita lakukan di USIM dan beberapa negara yang lain bersama-sama. Dari Madura Kota Malang kemarin ada 74 anak yang mengikuti berangkat tanggal 13 tanggal 12 malam sudah persiapan, tanggal 13 berangkat, kemarin baru sampai di Malang pukul 3. Ini program Madu Manja. Nah, Bapak Ibu, program-program yang lain itu ada program EduPanda ya, itu adalah aplikasi-aplikasi yang kita lakukan untuk mempermudah aplikasi kegiatan yang ada di tempat kita. Program TAFE, Bapak Ibu, program TAFE ini juga kita maksimalkan. Karena kita kemarin di Madfest, Bapak Ibu, Madfest yang dilaksanakan di UIN Jakarta, ya, UIN Jakarta, kita memperoleh 2 medali perak dan perunggu ya, perak dan perunggu. Yang MTQ itu medali perak, yang MHQ ya, Syarhil Quran ya, Syarhil Quran itu memperoleh medali perunggu, samping prestasi-prestasi yang lain. Bapak Ibu, program SKS yang kita lakukan, Madura Kota Malang menyelenggarakan program akselerasi mulai tahun 2007. Di Madura Kota Malang ini salah satu madrasah penggagas awal berdirinya program akselerasi di Jawa Timur dan dilanjutkan se-Indonesia itu sejak tahun 2007. Setelah itu, ketika akselerasi ditiadakan, kita menggunakan sistem SKS. Tentunya untuk sebagai penyelenggara madrasah penyelenggara SKS, kita sudah memperoleh izin dari Dirjen Pendis. Saat ini ada 50 madrasah di Jawa Timur yang sudah bersama-sama menyelenggarakan program SKS. Ini pola yang sangat memudahkan untuk kami, untuk kita anak-anak, termasuk anak-anak yang memilih menyelesaikan pembelajaran di sini lebih cepat dari teman-temannya. Jadi kita memfasilitasi anak-anak yang mau selesai 2 tahun dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita tentukan itu bisa selesai. Tentu awalnya kita harus memperoleh izin dari Dirjen Pendis dulu. Kalau sudah dapat izin dari Dirjen Pendis, baru nanti kita bisa melaksanakan. Bapak Ibu, SKS kita punya beberapa SK yang sudah diberikan oleh Dirjen Pendis. Yang pertama, kita sebagai madrasah penyelenggara SKS, sehingga anak-anak kita yang menyelesaikan pembelajaran 2 tahun itu sah dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kita sudah memiliki izin dari Dirjen Pendis. Memang belum banyak Pak yang punya program SKS. Yang kedua, kita memiliki SK sebagai madrasah riset dari Kementerian Agama, juga dari Dirjen Pendis, sehingga madrasah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan riset. Kultur riset kita lakukan tidak hanya terkait dengan karya ilmiah, karya tulis ilmiah atau lomba karya tulis ilmiah, tetapi riset juga menjadi bagian yang kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, yang terakhir, kita memperoleh SK dari Dirjen Pendis sebagai madrasah unggulan akademik. Alhamdulillah tahun yang lalu kita sebagai madrasah terbaik kedua di tingkat Jawa Timur dari hasil UTBK nasional tahun kemarin. Secara nasional kita terbaik 19 ya. Kalau untuk Kementerian Agama kita terbaik pertama untuk hasil UTBK tahun yang lalu. Yang tahun ini kita masih belum memperoleh informasi lebih jauh. Bapak Ibu yang kami hormati, hal lain yang kita sharing di Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti kita sharing nanti dengan Bu Anita, Pak Ula, dengan teman-teman dari Pak KPU ini,
oleh Pak Arif. Nanti kita lanjutkan. Sekali lagi selamat datang Bapak Ibu semua di Bandung Kota Malang. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi tambahan ilmu, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, yang kita sampaikan, yang kita sharingkan itu akan menjadi tambahan penguatan bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.